Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, Selasa Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa Wage. Doa itu tidak selalu ya dalam ibadah. Doa yang terkabul itu tidak selalu dalam ibadah. Contohnya teman-teman Selasa Wage, ketika Anda ngutuk seseorang karena disakiti, kenapa kok itu bisa makbul, bisa diijabahi? Kenapa? Karena di sana ada kekuatan rasa emosi Anda yang berlebihan, yang sudah melampaui batas, terus ditambah rasa sakit, itu sudah menjadi satu kekuatan. Ketika Anda lontarkan, ya terjadi. Itu sama saja itu dengan nyantet orang. Nah, itulah yang dinamakan sihir ain, sihir karena kebencian. Nah, itu sabdo tadi, itu lebih bahaya daripada santet. Kalau santet, mungkin matinya masih setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau seminggu, masih ada jeda jarak. Tapi kalau itu geni sabdo tadi, itu bisa mati seketika, bisa gitu ya. Saya pernah mengalami hal ini, teman-teman. Padahal ya ndak mendoakan elek. Penyesalannya sampai sekarang, saya menyesal. Anaknya meninggal dunia. Sekarang sudah meninggal dunia, tapi waktu itu cuma kecelakaan. Ya, bukan cuma ya, patah kakinya. Jadi saya cerita ini teman-teman, ini adalah sebuah cerita, fakta real, nyata yang pernah saya alami. Jadi sehingga teman-teman Selasa Wage untuk tidak menggunakan ini, karena penyesalan Anda ini akan Anda bawa sampai mati. Itu adalah siksaan psikologis. Ya, waktu itu ya, waktu masih alia ya, saya ini mau nonton karnaval. Saya jemputlah dia ya, ke rumahnya. Nah, karena sudah saya anggap pacar saya. Jemput ke rumahnya, saya pamit ya, mau lihat karnaval ya. Kalau zaman saya ya, seumuran saya, nonton semacam itu. Tapi kalau pacaran zaman sekarang harus beda lagi. Nonton goncengan sepeda motor ya. Waktu itu ya, Grand Impreza tahun 96. Nah itu, saya jemput. Apa yang terjadi? Dia minta turun di pasar. Katanya mau jemput, mau ngomong sama kakaknya, nanti diantar kakaknya, ngumpul-ngumpul di tempat teman-temannya ya, kan bareng-bareng sama teman-teman. Apa yang terjadi dia? Dia lewat gitu sambil dada gitu ya sama cowok. Saya tidak bisa berkata-kata, sudah diem toh saya. Wah, ini teman-teman ini menghibur saya ya. Ada yang ngamuk ya, teman saya yang namanya Black ya, preman ngamuk. Nggak beres ini ya. Saya bilang gini, sudah, ayo ke rumahmu ya. Kebetulan rumahnya Black itu ya seperti rumah saya sendiri. Nah, dia produksi keripik ya. Keripik Pogong loh teman-teman. Ya kalau saya ke sana ya satu top gini habis. Kadang saya tidur ya di rumahnya, dia kan sekolahnya masuk sore, bawa sepeda saya. Nah itu teman-teman, tidak. Ketika itu saya ke rumah Black, makan keripik sudah. Saya berusaha mengkondisikan hati saya, perasaan saya. Saya tidak mengucap jelek, cuma ya Allah kok gini sih ya. Ya Allah kok gini sih. Sesek gimana gitu. Lah itulah kekuatan rasa. Biasanya muncul ya ketika kita itu senang, ketika kita itu sedih. Dua itu. Kita bisa sabdo tadi itu geni itu. Nah,
Yang lebih bahaya ketika Anda sudah tidak bisa berkata-kata seperti yang saya alami. Ini bahaya sekali. Jadi belum sampai ke itu. Belum sampai dia itu nonton karena apa yang terjadi? Kecelakaan, patah kaki. Saya lihat di rumah sakit sudah enggak apa, masih pingsan gitu ya. Si Black ini ya sudah dihajar gitu ya. Zaman dulu kalau dihajar kan enggak lapor-lapor, ya dihajar gitu kan laki-lakinya sama Black. Ya kalau enggak saya lerai ya bisa tewas dia gitu. Sudah biarkan Black. Selang 1 minggu ya, saya datang ke rumahnya. Digabloki saya sama orang tuanya. Nah, setelah digabloki itu ya, dijelaskan sama teman-teman saya kan bawa mobil ya. Saya sengaja bawa mobil, tak ajak teman, ayo nyambangi gitu ya. Nah itu teman-teman. Dia enggak berani nemui saya ya, enggak mau nemui saya. Dia enggak berani menatap saya gitu. Saya akan tanggung jawab gitu ya. Kalau saya harus nikahi dia, saya nikahi. Saya enggak peduli. Kamu cacat bagaimanapun, saya enggak peduli. Itu bentuk pertanggungjawaban saya terhadap kerentak hati saya. Karena kalau saya katakanlah ya bisa menjadi pasangannya, itu akan membebaskan ya. Akan membebaskan penderitaan yang saya alami berupa penyesalan ya, seumur hidup saya. Itulah teman-teman ya, efek dari itu kan sabdo tadi. Ya. Kalau Anda masih berucap itu masih belum seberapa. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa berucap ya teman-teman, Selasa Wage. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi saya sudah mengalami ya. Saya sudah mengalami, makanya jangan sampai teman-teman mengalami. Saya tebus kok saat itu ya. Sudah, saya nikahi sekarang. Saya berani. Dia yang mau. Kenapa? Penyesalan juga itu ya. Kenapa? Mengkhianati. Ya itulah teman-teman. Ini sekedar cerita ya. Bukan saya curhat, bukan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman Selasa Wage untuk hati-hati ya, mengendalikan hati, mengendalikan perasaan, mengendalikan ucapan, mengendalikan kerentak hati ya. Berdoalah sesuatu yang sifatnya baik ya, karena kalau sudah terjadi sesuatu yang jelek, penyesalan itu akan kita rasakan seumur hidup kita, seperti yang saya alami ya. Terus ya jelang 1 bulan ya, 1 bulan ini kan sudah bisa jalan ya pakai Eka. Saya datang ke sana itu ya gitu, enggak mau apa, enggak mau nemu, saya nyelonong saja gitu ya. Dia minta maaf. Nah, itulah teman-teman perjalanan ya, perjalanan hidup ya memang seperti itu ya. Kita melakukan dosa ya. Walaupun penyebabnya dia dulu ya, kalau secara logika dia dulu kok yang menyakiti saya, tapi tetap kita akan kena biasnya. Bagaimanapun kita akan kena biasnya. Nah, bejo nih sing wong eling gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai pengalaman, jadikan itu sebagai bentuk dorongan ya supaya Anda ini lebih hati-hati lagi gitu ya. Itu yang saya ambil gitu ya. Baru saya bisa tenang. Walaupun saya tidak bisa melupakan. Ya, dosa ini tidak bisa saya lupakan. Tapi saya bisa tenang menjalani kehidupan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam rahayu, rahayu, rahayu.